Semuanya, selamat datang di YouTube Fakultas Hukum Universitas Shahid Jakarta. Bertemu lagi dengan saya. Nah, untuk pertemuan hari ini atau materi hari ini kita akan membahas tentang etika profesi hukum. Nah, untuk materi yang kita bahas atau yang kita fokuskan pada hari ini terkait dengan materi yaitu etika profesi dalam penegakan hukum. Nah, apa saja yang akan kita bahas di pertemuan hari ini? Kita akan membahas tentang masalah-masalah profesi hukum dan alasan-alasan kenapa profesi hukum itu mengabaikan kode etik hukumnya. Nah, materi yang pertama kita bahas masalah profesi hukum dan penegakan hukumnya. Nah, dilihat dari pengertian penegakan hukum itu dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Nah, itu adalah pengertian penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu dilakukan dengan penindakan. Nah, apa saja bentuk penindakan itu? Nah, penindakan yang pertama itu adalah melalui teguran, peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi atau melakukan percobaan pelanggaran tersebut. Nah, yang kedua itu pembebanan kewajiban tertentu seperti ganti kerugian atau denda. Nah, yang ketiga itu penyisihan atau pengucilan atau pencabutan hak-hak tertentu. Nah, untuk yang terakhir itu apa saja bentuk penegakan hukumnya, yaitu pengenaan sanksi seperti sanksi pidana, penjara, dan lain-lain. Nah, kalau sudah menjadi pengembang profesi hukum, maka statusnya sebagai profesional hukum itu wajib bertanggung jawab, di mana artinya kesediaan yang pertama itu kita harus bersedia melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa yang termasuk lingkup profesinya. Nah, yang kedua itu bertindak secara profesional tanpa membedakan perkara bayaran atau perkara yang cuma-cuma atau prodeo. Nah, yang ketiga itu kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. Nah, ini adalah bentuk profesional ketika kita sudah mengembang seorang profesi hukum. Nah, ada 3 ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi hukum. Nah, apa saja yang 3 ciri kepribadiannya itu? Yang pertama adalah berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesinya. Yang kedua yaitu sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya. Nah, yang terakhir itu sifat moralnya yang harus digarisbawahi adalah memiliki idealisme sebagai perwujudan makna atau mission statementnya masing-masing organisasi profesionalnya. Nah, itu adalah 3 moral yang harus diketahui seorang profesi hukum. Nah, kemudian kita lanjut masalah profesi hukum. Nah, dalam pembahasan profesi hukum ini ada 5 masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum. Nah, apa saja kendala-kendalanya? Yang pertama itu ada kualitas pengetahuan profesional hukum. Nah, kualitas ini pengetahuan profesional hukum ini harusnya setiap profesi hukum atau profesional hukum itu memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini tentu adalah menjadi tujuan pendidikan tinggi di bidang hukum, yang dimana sesuai dengan kurikulum nasional bidang hukum. Nah, program pendidikan sarjana itu bertujuan menghasilkan sarjana hukum
di mana harus memenuhi beberapa poin. Yang pertama itu menguasai hukum Indonesia, yang kedua itu mampu menganalisa hukum dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Nah, yang terakhir itu menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum. Nah, itu adalah poin-poin yang harus dipahami oleh sarjana hukum. Nah, tujuan tersebut itu dapat dicapai hanya melalui program pendidikan tinggi, melainkan tidak hanya melalui berdasarkan pendidikan tinggi juga, tetapi dapat juga didapatkan berdasarkan pengalaman setelah sarjana hukum bekerja menurut masing-masing profesi hukum bidang di masyarakatnya nanti. Jadi selain mendapatkan pendidikan secara formal itu di perguruan tinggi, tentu ilmu-ilmu tadi juga bisa didapat setelah terjun ke lapangan atau setelah terlibat langsung di masyarakat. Nah, itu poin penting ketika menjadi seorang profesi hukum atau sarjana hukum. Nah, apabila penguasaan pengetahuan hukum itu kurang memadai, maka pelayanan yang diberikan akan salah arah atau salah sasaran, sehingga bukan keadilan yang dicapai, melainkan ketidakadilan. Nah, suatu hal yang tentu ini adalah suatu hal yang fatal. Nah, untuk meluruskan kembali kesalahan atau penyimpangan ini, Dewan Kehormatan Profesi Hukum itulah yang mengevaluasi perbuatan yang telah dilakukan oleh profesional hukum ini guna menyatakan perbuatan itu tidak sesuai dan melanggar kode etik profesi hukum sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, itu yang kedua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu apa yang harus dimiliki oleh masalah yang selalu dihadapi oleh profesi hukum. Nah, yang kedua itu adalah penyalahgunaan profesi hukum. Nah, penyalahgunaan ini dapat terjadi karena persaingan individu profesional atau karena tidak disiplin diri. Nah, dalam profesi hukum itu dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika yang terlalu tinggi, dan di sisi lain itu praktek pengembalan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Nah, penyalahgunaan tersebutlah profesi hukum dapat terjadi karena didesakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai, tuntutan menang, klien bahkan tidak segan-segan menawarkan bayaran yang cukup menggiurkan baik kepada penasihat hukum atau kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Nah, dalam hal inilah terjadi pertarungan siapa yang membayar mahal, itulah yang bakal menang. Kayak gitu, penegakan hukum dijadikan sebagai ajang bisnis pelecehan hukum secara brutal. Nah, itu permasalahan yang terjadi profesi hukum. Nah, apalagi profesi yang terjadi, kendala yang sering terjadi di lapangan itu adalah profesi hukum itu menjadi kegiatan bisnis. Nah, yang dimaksud kegiatan bisnis ini adalah kegiatan yang tujuan utama itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Apabila kegiatan ini adalah kegiatan profesi hukum, maka dikatakan profesi itu adalah kegiatan bisnis. Jadi ukuran untuk menyatakan profesi hukum itu kegiatan pelayanan bisnis atau kegiatan pelayanan umum terletak pada tujuan utamanya. Jadi tergantung pada tujuan utamanya itu. Nah, profesi pelayanan bisnis profesi hukum pelayanan bisnis ini menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis. Kalau kita contohkan para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek, sedangkan profesi hukum itu pelayanannya umumnya itu menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum dengan bayaran atau tanpa bayaran. Kalau kita contohkan profesi hukum pelayanan umum adalah seperti pengadilan, notaris, LBH. Kalaupun ada bayaran, itu sifat pekerjaannya adalah sifatnya adalah administrasi. Artinya
sekarang ini boleh dikatakan profesi hukum itu cenderung beralih kepada kegiatan bisnis dengan tujuan utama itu berapa yang harus dibayar dan bukan apa yang harus dikerjakan. Hal inilah yang menjadi kode etik. Mengapa kode etik itu hanya sebuah pajangan saja? Karena sulit diamalkan dalam memenuhi tugas profesinya. Nah, contohnya saja keahlian dosen tentu berbeda dengan keahlian dokter spesialis, atau keahlian notaris berbeda dengan keahlian lawyer. Nah, itu yang membedakan antara masing-masing profesi tersebut. Nah, yang keempat itu kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial. Nah, kesadaran dan kepedulian sosial ini merupakan kriteria pelayanan untuk profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat yang lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Pelayanan ini lebih diutamakan daripada pembayaran. Nah, ingat, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran. Nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun, gejala yang diamati sekarang itu sepertinya lain dari apa yang seharusnya yang diemban oleh profesi hukum. Gejala tersebutlah menunjukkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum. Nah, di antara gejala-gejala para profesional hukum itu yang mulai menjual jasa demi penghasilan yang lebih tinggi dalam masyarakat, menyediakan diri bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam kegiatan ini, kegiatan profesional itu menjadi orang sewaan yang dibayar oleh klien mereka. Nah, itu. Nah, demi tegaknya hukum dan keadilan, profesional hukum yang berpihak kepada masyarakat, golongan yang sangat dibutuhkan guna memperjuangkan hak-hak mereka yang tergusur atau yang tersingkir. Nah, yang poin yang kelima itu adalah sistem yang telah usang. Nah, profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan, berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman, karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan-ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Nah, padahal profesional hukum itu melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam masyarakat yang serba modern. Nah, tentu misalnya dahulu tidak dikenal berbagai macam alat kontrasepsi yang sekarang justru menjadi kebutuhan masyarakat, mengikuti program pemerintahan atau program keluarga berencana. Tetapi itu tidak didukung oleh ketentuan pidana tentang delik kesusilaan atau yang sekarang masih berlaku. Nah, itu adalah contoh sederhananya kenapa profesi hukum itu dibutuhkan dalam proses perkembangan hukum yang selalu berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu adalah masalah-masalah serius yang dihadapi oleh profesi hukum ketika sudah terjun nantinya ke setelah mendapatkan profesinya masing-masing. Nah, kemudian apa yang menjadi alasan seorang profesi hukum ini mengabaikan kode etik sesuai dengan profesinya? Mengejalanya perbuatan-perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi ini karena beberapa alasan yang paling mendasar. Nah, baik dari segi individunya maupun dari anggota masyarakat maupun hubungan kerja dalam organisasi maupun sifat manusia yang konsumen yang sangat konsumeristis atau nilai imbalan jasa itu tidak sebanding dengan yang diberikannya. Nah, atas dasar faktor-faktor tersebutlah maka diinventarisasi alasan-alasan yang mendasar mengapa profesional ini cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesinya. Nah, kita lihat apa saja yang pengaruh apa saja yang membuat para profesional ini mengabaikan kode etiknya. Yang pertama itu pengaruh sifat kekeluargaan. Nah, salah satu ciri kekeluargaan yang memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dianggap adil, dipandang adil. Nah, perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain, hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional yang terikat pada kode etik profesinya. Contohnya ketika seorang notaris. Nah, seorang notaris itu tidak boleh membantu keluarganya dalam
kalau ada permasalahan berkaitan dengan notaris. Nah itu adalah kalau kita lihat itu, kalau kita contohkan misalnya dalam sebuah kasus amat keluarga notaris yang dimintakan akta hibah notaris, kemudian notaris itu membebankan biaya pembuatan aktanya dengan alasan adalah keluarganya sendiri tidak enak dengan alasannya sendiri. Kemudian datang lagi masalahnya, kemudian datang seseorang yang bernama Bondan misalnya, dia dimintakan dibuatkan akta dengan membayar biaya yang telah ditentukan jumlahnya. Ahmad dan Bonda ini kan sama-sama keduanya adalah klien yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama. Tetapi karena ada kode etik di sana, kode etik notaris yang di sini dilanggar oleh yang seorang notaris, di mana kan pada faktanya seorang notaris itu tidak boleh membuatkan akta membuatkan akta kepada keluarganya, tetapi notaris ini melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah melanggar kode etik yang telah ditentukan atau kode etik notaris. Nah, itu adalah contoh sederhananya saja. Nah, kemudian apa yang membuat para profesional ini mengabaikan kode etiknya? Yang kedua itu pengaruh jabatan. Nah, salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan. Nah, ini adalah ketentuan Undang-Undang Kepegawaian tentang fungsi eksekutif yang terpisah dengan fungsi yudikatif. Nah, misalnya seorang hakim memegang dua fungsi, sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai hakim. Nah, menurut kode etik hakim itu, hakim memutus perkara dengan adil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Perkara yang diperiksanya oleh hakim itu ternyata perkara yang diperiksa oleh hakim itu ternyata ada hubungan dengan seorang pejabat yang adalah atasannya sendiri kayak gitu. Nah, dalam kasus ini di satu pihak hakim cenderung hormat pada atasan dan bersedia membela atasan, sebab kalau tidak mungkin hakim yang hakim tadi akan dipersulit untuk naik pangkat atau dimutasikan kayak gitu. Nah, di pihak lain pejabat mempunyai pengaruh terhadap bawahan karena itu mengirim nota kepada hakim, tolong diselesaikan perkara tersebut dengan sebaik-baiknya. Konotasinya itu adalah membela atasannya, bukan seadil-adilnya. Nah, seharusnya hakim itu berlaku adil dan tidak memihak. Kode etik profesi hakim ini diabaikan oleh profesional karena adanya pengaruh masalah jabatan dan masalah profesi yang dan masalah ini adalah tidak adil. Nah, hakim memeriksa tersebut dengan perkara dengan sebaik-baiknya dengan kode etik hakim dan sesuai pula dengan saran yang telah dibuatkannya dengan menyelesaikan kasus itu tersebut sebaik-baiknya, sehingga putusannya pun sebaik-baiknya versi hakim seadil-adilnya, karena hakim tadi bekerja secara fungsional itu bukan secara struktural, tetapi melainkan karena adanya perintah dari dari atasannya. Artinya dia mengabaikan kode etik hakim pada saat itu. Nah, yang ketiga itu adanya pengaruh konsumerisme. Nah, gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk melalui iklan media massa cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. Nah, hal ini tentu mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya. Misalnya, contohnya seorang dosen dengan gaji yang diterimanya itu cukup untuk biaya hidup. Nah, tapi karena kebutuhan hiburannya mendorong untuk membeli perabotan yang mewah atau hal-hal yang bersifat konsumen, nah itu dia menawarkan kolusi dengan mahasiswa yang diujinya. Kalau ingin, misalnya saya contohkan ya dalam kasus itu, kalau ingin dibantu, saya bersedia membantu supaya lulus dan mendapat nilai A. Nah, kayak gitu contohnya. Asalkan ada tanda terima kasihnya. Nah, itu maksudnya adalah imbalan uang berupa uang yang sudah ditentukan tarifnya.
Nah, itu sambil menahan daftar nilai dan kertas ujian mahasiswanya. Jadi ada bentuk ancaman yang diberikan kepada antara dosen dan mahasiswa tersebut. Nah, ternyata dosen yang bersangkutan itu secara tidak langsung itu sudah mengabaikan kode etik akademiknya. Nah, seharusnya pemenuhan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, baik itu berkenaan dengan profesi maupun di luar profesinya atau menjadi dosen luar biasa. Nah, yang terakhir itu karena lemah iman. Nah, lemah iman ini mungkin salah satu syarat yang menjadi profesional ini adalah takwa kepada Tuhan, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka di dalam diri itu akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk. Nah, itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing karena itu memang hubungan kita antara Tuhan dan kita. Nah itu adalah profesional. Kalau sudah mempunyai iman yang kuat, tentu profesional itu memiliki benteng moral yang kuat juga, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam ragam bentuk materi yang di sekitarnya. Nah, itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh profesi hukum, kenapa dia mengabaikan kode etik. Nah, yang terakhir itu bagaimana caranya agar upaya untuk mematuhi kode etik. Nah, kode etik itu adalah bagian dari hukum positif, di mana tidak memiliki upaya yang memaksa, yang keras seperti pada hukum yang bertaraf undang-undang. Hal ini merupakan di sini adalah titik lemahnya kode etik bagi profesional yang lemah iman. Karena untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah melakukan upaya pemaksa yang keras dalam kode etik profesi. Nah, apa saja yang bentuk yang harus diatasi? Nah, yang pertama itu dengan klausula penundukan pada undang-undang. Setiap undang-undang itu harus mencantumkan dengan tegas sanksi-sanksi dan bentuk pelanggarannya, termasuk juga dengan kode etik ini. Nah, kemudian legalisasi kode etik profesi adalah bentuk permacaman bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik tersebut. Nah, jadi kewajiban seorang profesional itu cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban itu harus diselesaikan oleh pengadilan. Nah, jadi untuk memperoleh legalisasi itu, ketua profesi yang bersangkutan itu mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan setempat agar kode etik ini disahkan dengan akta penetapan pengadilan. Nah, jadi demikian ketika sudah menerapkan hal tersebut, tentu kekuatan berlaku kode etik ini lebih mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Jadi apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah pengadilan akan memaksakan pemulihan itu. Nah, itu adalah cara agar kode etik ini agar bisa dilaksanakan atau dipatuhi oleh profesi hukum. Nah, kalau kita simpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, kode etik profesi itu adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi. Nah, yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Nah, jadi ketika kode etik profesi itu merupakan produk etika yang diterapkan karena hasilnya berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, maka kode etik itu adalah dikatakan sebagai rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Nah, profesi kode etik itu merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis di masyarakat atau bagi anggotanya. Nah, jadi setiap kode etik profesi itu dibuat secara tertulis dan tersusun secara teratur, rapi, lengkap dengan bahasa yang baik,
tetapi singkat dengan menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, dan pencegah dari kesalahpahaman dalam kode etik, kesalahpahaman dari konflik. Nah, namun kode etik ini mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional, sehingga ini menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Nah, itu adalah materi tentang profesi hukum terkait dengan proses penegakan hukum, masalah-masalah yang dihadapi oleh profesional hukum atau profesional di hukum di lapangan, dan bagaimana cara untuk menanggulanginya agar kode etik ini tidak diabaikan oleh profesi hukum. Nah, sekian materi hari ini tentang kode etik, semoga bermanfaat. Silakan bertanya, tinggalkan kolom komentar jika ada yang ingin bertanya atau belum paham dengan materi yang saya jelaskan. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat bertemu di materi selanjutnya.